Subbab yang pertama yaitu definisi audit sumber daya manusia. Menurut Rifai, audit sumber daya manusia adalah pengidentifikasian kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen ataupun divisi. Dalam hal ini, mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitikberatkan pada peningkatan atau perbaikan. Subbab yang selanjutnya yaitu manfaat audit sumber daya manusia. Manfaat audit sumber daya manusia yang pertama yaitu mengidentifikasi kontribusi departemen sumber daya manusia terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan citra profesional departemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan departemen sumber daya manusia. Yang keempat, memperjelas tugas dan tanggung jawab departemen sumber daya manusia. Yang kelima, menyelesaikan keluhan-keluhan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Manfaat yang keenam yaitu menstimulasi keberagaman kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang ketujuh, menemukan masalah sumber daya yang kritis. Yang kedelapan, mengurangi biaya SDM melalui prosedur yang efektif. Yang kesembilan yaitu meningkatkan kesediaan untuk mau menerima perubahan yang diperlukan di dalam departemen. Subbab yang selanjutnya yaitu tujuan audit sumber daya manusia. Menurut Rifai, audit sumber daya manusia bertujuan untuk menilai efektivitas sumber daya manusia. Yang kedua, untuk mengenali aspek yang masih dapat diperbaiki. Yang ketiga, mempelajari aspek-aspek secara mendalam. Yang keempat, menunjukkan kemungkinan perbaikan serta membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan. Kemudian subbab yang selanjutnya adalah pendekatan dan peralatan pelaksanaan. Untuk mengaudit SDM dengan riset ini ada 4 pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah riset terapan atau apply research. Yang kedua adalah pendekatan komparatif atau comparative approach. Yang ketiga adalah pendekatan otoritas pihak luar atau outside authority approach. Yang keempat adalah pendekatan statistical atau statistical approach. Kemudian pendekatan yang pertama kali digunakan atau diterapkan yaitu riset terapan atau apply research. Apply research ini digunakan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas SDM dan berupaya untuk memperbaiki kinerja departemen. Kadangkala riset ini mungkin canggih, akan tetapi tergantung dengan desain dan statistik yang digunakan. Selanjutnya atau yang kedua adalah pendekatan komparatif atau comparative approach. Riset ini merupakan bentuk riset yang sederhana. Pendekatan ini menggunakan perusahaan lain sebagai modelnya dengan membandingkan hasil atau prosedur perusahaan yang satu dengan yang lain. Pendekatan komparatif ini digunakan untuk membandingkan masalah ketidakhadiran, perputaran kerja, dan data gaji. Pendekatan ini juga membantu dalam mendeteksi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Kemudian, tim audit sumber daya manusia membandingkan perusahaan atau divisi dengan perusahaan atau divisi lainnya guna menyikapi bidang-bidang yang berkinerja buruk. Pendekatan ini lazimnya digunakan untuk membandingkan hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia yang secara spesifik. Pendekatan ini membantu mendeteksi bidang-bidang yang membutuhkan pembenaran atau Yang ketiga yaitu pendekatan otoritas pihak luar atau outside authority approach. Dalam hal ini, konsultan dapat membantu mendiagnosis penyebab timbulnya masalah. Tim audit sumber daya manusia bergantung pada keahlian-keahlian konsultan dari luar atau temuan-temuan riset yang dipublikasikan sebagai suatu standar terhadap aktivitas-aktivitas atau program sumber daya manusia dievaluasi. Konsultan ataupun temuan-temuan riset dapat membantu mendiagnosis penyebab masalah yang timbul. Yang keempat yaitu pendekatan statistik atau statistical approach. Pendekatan ini adalah dengan mengembangkan ukuran statistikal kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan yang ada. Pendekatan ini biasanya dilengkapi dengan perbandingan terhadap informasi eksternal yang dapat dikumpulkan dari perusahaan lain. Informasi ini sering dinyatakan juga sebagai rasio yang mudah dihitung dan digunakan. Dengan standar statistik ini dapat ditemukan kesalahan-kesalahan sebelum kejadian tersebut menjadi berlarut ke arah yang merugikan perusahaan.
Subbab ketiga yaitu proses audit. Pelaksanaan audit sumber daya manusia dilakukan oleh atasan langsung dan manajer urusan sumber daya manusia, baik secara individual maupun kolektif. Audit sumber daya manusia dilakukan secara formal dan informal, baik langsung dan tidak langsung. Prosedur audit sendiri adalah instruksi rinci untuk memperoleh tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang disebutkan dalam standar tersebut meliputi inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi. Ada pula prosedur audit lain seperti penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, perhitungan, dan scanning. Dengan demikian, prosedur audit yang bisa dilakukan oleh auditor meliputi 1. Inspeksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak dilakukan oleh auditor. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. Dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aktiva tetap, misalnya auditor akan dapat memperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan fisik aktiva tersebut. Yang kedua yaitu pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh kegiatan yang biasa diamati oleh auditor dalam auditnya adalah 1. Perhitungan fisik sediaan yang ada digunakan klien. Kedua, pembuatan dan persetujuan voucher. Yang ketiga, cara penyimpanan kas yang ada di tangan klien. Dengan pengamatan ini, auditor akan dapat memperoleh bukti visual mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati oleh auditor adalah karyawan, prosedur, proses. Yang ketiga yaitu konfirmasi. Konfirmasi merupakan bentuk penyidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Prosedur yang biasanya ditempuh oleh auditor dalam konfirmasi ini adalah sebagai berikut. A. Auditor meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu pada pihak luar. B. Klien meminta pada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberikan jawaban langsung kepada auditor mengenai informasi yang ditanyakan oleh auditor tersebut. C. Auditor menerima jawaban langsung dari pihak ketiga tersebut. Prosedur audit yang berikutnya yaitu permintaan, di mana permintaan dilakukan secara lisan dan bukti atau hasil dari permintaan tersebut diberikan secara lisan maupun bukti dokumenter. Prosedur berikutnya yaitu penelusuran, di mana penelusuran diterapkan pada bukti dokumenter dengan menggali informasi, sejak informasi data awal direkam hingga terjadi pelacakan pengolahan data dalam proses akuntansi. Prosedur berikutnya yaitu pemeriksaan, di mana pemeriksaan dokumen mencakup beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu inspeksi terhadap dokumen-dokumen pendukung suatu transaksi yang dilakukan atau yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran. Dan yang kedua yaitu pembandingan dokumen dengan catatan akuntansi yang bersangkutan. Proses audit selanjutnya yaitu scanning. Scanning merupakan penelaahan yang dilakukan secara cepat terhadap data, dokumen maupun daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang biasanya tidak tampak sehingga memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam. Kemudian perencanaan ulang. Nah, prosedur audit ini kan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh klien. Nah, jadi perencanaan ulang di sini diterapkan pada perhitungan rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh klien. Contohnya adalah perhitungan jumlah total dalam jurnal, perhitungan biaya depresiasi, biaya bunga terutang, perkalian antar kuantitas dengan harga satuan dalam inventory summary sheet, dan perhitungan ulang penjumlahan dalam rekonsiliasi bank. Proses audit yang terakhir yaitu Computer Assisted Audit Technology. Bila mana catatan akuntansi klien diselenggarakan dengan media elektronik, maka audit akan menggunakan Computer Assisted Audit Technology ini dalam menggunakan proses audit yang telah dijelaskan di atas. Sebagai contoh, auditor akan menggunakan suatu komputer audit software
tertentu dalam melaksanakan perhitungan saldo piutang usaha dalam buku pembantu piutang usaha, pemilihan nama debitur yang nantinya akan dikirimi surat konfirmasi, perhitungan berbagai rasio prosedur analitik, dan perbandingan unsur data yang terdapat dalam berbagai file. Subbab selanjutnya adalah laporan audit. Laporan audit merupakan deskripsi aktivitas SDM yang meliputi rekomendasi-rekomendasi untuk praktik efektif dan rekomendasi-rekomendasi untuk praktik tidak efektif. Laporan audit sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, laporan untuk manajer-manajer lini, yang kedua laporan untuk spesialis SDM, dan yang ketiga laporan untuk manajer SDM. Yang pertama, laporan untuk manajer-manajer lini merupakan laporan yang digunakan manajer lini dalam meringkas tugas, tujuan, dan tanggung jawab SDM. Contohnya seperti laporan mengenai wawancara pelamar dan laporan mengenai pelatihan kepegawaian. Yang kedua, laporan untuk spesialis SDM berkaitan dengan penanganan kepegawaian, pelatihan, kompensasi, dan aktivitas personalia lain yang perlu umpan balik. Kemudian yang ketiga, laporan untuk manajer SDM berisi semua informasi yang diberikan kepada manajer lini dan spesialis dalam departemen SDM.